Keesokan harinya, sekali lagi Kainan berdiri di depan rumah Naura, mengantarnya ke tempat kerja, dan di malam hari dia akan menunggunya untuk mengantarnya pulang. Namun kali ini dia tidak membawa bunga, tetapi sekotak coklat. Melihat kotak itu, Naura menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka makan yang manis-manis. Kainan tertawa. Kau bohong. Setiap gadis suka yang manis-manis, terutama yang tipe Tuan Putri. Naura memberinya tatapan tajam. Sayangnya, aku bukan tipe Tuan Putri, tapi tipe monster. Aku suka memukul orang dan menggertaknya. Dia membuat ekspresi sedih setelah mendengar kata-katanya. Tapi aku membelinya dengan uangku sendiri. Akan sia-sia jika aku membuangnya begitu saja. Naura menghentikan langkahnya. Dia melihat kotak coklat di tangannya untuk beberapa saat sebelum mengambilnya. Baiklah, aku akan memakannya meskipun aku tidak suka. Apa kamu senang sekarang? Kainan menganggukkan kepalanya dan mereka mulai berjalan lagi. Dia diam-diam tersenyum tanpa sepengetahuannya. Setelah 20 menit, Naura menatapnya sambil berdiri di depan pintu rumahnya. Dengar, besok aku akan kembali ke Indonesia. Kamu tidak harus datang ke sini di pagi hari. Mengerti? Katanya. Menggigit bibir bagian bawahnya, dia melanjutkan lagi. Ada sesuatu yang tidak bisa aku katakan padamu. Tapi Andy akan ikut denganku. Ini hanya untuk beberapa hari. Apa? Kenapa dia harus ikut denganmu? Tuan Kai, tolonglah. Aku memberitahumu sekarang karena aku tidak ingin kamu menungguku besok. Dan juga, kita tidak dalam hubungan apapun lagi kan? Jadi, tolong. Dia berbalik dan membuka pintunya, masuk ke dalam rumah. Now, selamat malam Tuan Kai. Dia menutup pintu. Keesokan harinya, Naura dan Andy pergi ke bandara. Gadis itu sudah menyiapkan pesawat pribadinya untuk mereka. Dia sudah memberitahu keluarganya tentang kepulangannya hari ini. Yang lebih mengejutkan, dia mendapat kabar bahwa adik perempuannya, Nadine, juga akan kembali pada hari yang sama dengannya. Dia tidak sabar untuk bertemu dengannya. Dia sangat merindukan keluarganya. Dan ini adalah pertama kalinya dia pulang ke rumah setelah hampir setahun dia kabur ke New York karena mengejar Kainan. Kamu terlihat bahagia sekali, Now. Andy menatapnya sekilas sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke handphone. Dia sedang melihat foto pacarnya. Iya, aku sangat senang. Dia terus tersenyum sendiri. Bandung. Dev mengantar Nadine ke landasan udara pribadinya. Dia telah menyiapkan pesawat pribadi beserta pilot yang terampil dari perusahaannya untuk mengirim istrinya pulang. SMS ya, begitu kamu tiba di sana. Dia memeluknya erat-erat seakan tidak rela melepaskannya. Oke, jangan nakal selama aku pergi. Atau dia mencium bibirnya dalam-dalam. Saya mengerti, Nyonya. Suara mesin pesawat yang keras membuat mereka sulit untuk mendengar. Dia memeluknya untuk terakhir kalinya dan mencium pipinya. Ketika Nadine melangkah ke tangga, dia menatapnya dan melambaikan tangannya. Dev juga melakukan hal yang sama. Sampai dia duduk di samping jendela, dia berbicara padanya.
Aku mencintaimu, Nadine. Nadine sedikit mengernyit. Dia tidak bisa menangkap kata apa yang diucapkan oleh suaminya. Namun dia membalas dengan kata yang sama. Aku mencintaimu, Dev. Tuan Putri, Ben memanggilnya. Dia membuka lengan tangannya untuk menyambutnya. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat merindukannya. Ben, Nadine tersenyum padanya. Keduanya berpelukan sejenak sebelum Ben membantunya membawa koper dan memasukkannya ke dalam bagasi. Masuk ke dalam mobil, mereka meninggalkan pangkalan udara menuju ke rumah orang tuanya. Bagaimana, Bandung? Apa kamu bersenang-senang di sana? Dia bertanya. Menyenangkan, tapi tidak seperti saat kamu ada di sisiku. Yang benar, kamu bahkan tidak pernah menghubungiku sama sekali. Maaf, aku agak sibuk dengan semua masalah yang terjadi. Oh ya, bagaimana kabar suamimu? Ku dengar perusahaannya terpukul sangat parah. Ya, seperti yang dikatakan berita, dia mengalami kerugian yang besar. Ben, bolehkah aku minta bantuanmu? Dia berkata dengan nada sedikit pelan. Pria itu bisa melihat ekspresi sedihnya. Dia mendesah. Apakah ini tentang suamimu? Dia mengangguk. Ben membuka mulutnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia mengurungkannya. Dia mengusap kepalanya dengan satu tangannya, sementara tangannya yang lain masih memegang setir. Jangan khawatir, kau bisa mengandalkanku. Mata Nadine sedikit menyala. Benarkah? Thanks, Ben. Aku melakukannya karena kamu, bukan karena dia. Ingat itu. Aku tahu, kamu memang yang terbaik deh. Dia tersenyum padanya. Selamat datang di rumah, Nyonya Rahardian. Kepala pelayan menyapanya di pintu masuk. Nadine tercengang sesaat. Dia menoleh untuk melihat kepala pelayan dan berkata, Nadine, oke? Aku masih putri dari orang tuaku. Dia tersenyum dan itu membuat semua pelayan yang menyambutnya tersenyum juga. Mereka tahu semua anggota keluarga Maeswara adalah orang baik. Mereka adalah orang-orang yang sangat low profile dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki sifat arogan. Di mana ayahku? Dia bertanya. Ben masih berdiri di sampingnya. Tuan Haris di ruang kerjanya, Nona, sementara Nyonya Andrea ada di rumah kaca. Jawab kepala pelayan dengan sopan. Terima kasih. Dia tersenyum dan segera pergi ke rumah kaca. Membuka pintu kaca, dia melihat ibunya di dalam rumah kaca sedang merawat bunganya. Mama, dia memanggil ibunya. Berbalik, Ibu Andrea melihat ke arah datangnya suara. Wanita setengah baya itu tersenyum lebar. Nadine? Mama! Matanya mulai berkaca-kaca. Sayangku, apakah itu benar-benar kamu? Dia pergi ke putrinya, lalu memeluknya erat-erat. Mama sangat merindukanmu, sayang. Ibunya sudah basah oleh air mata. Ibunya ini memang terkenal sebagai ratu air mata atau ratu drama. Dia akan mudah emosi terutama jika menyangkut anak-anaknya. Dia adalah seseorang yang berhati lembut. Nadine juga sangat merindukan Mama. Dia mencium pipi ibunya. Apa kamu kembali dengan suamimu? Ibunya bertanya dan melihat ke belakang putrinya.
Yang dia lihat hanyalah Ben yang sedang tersenyum padanya. Dia membalas senyumannya. Nadine menggelengkan kepalanya. Tidak, Ma. Kali ini hanya aku yang pulang. Dia harus mengurus bisnisnya di sana. Oh, Mama mengerti. Ayo, kita temui ayahmu. Dia sangat merindukanmu. Mereka menuju ke ruang kerja ayahnya. Mas, lihat siapa yang datang. Ibu Andrea berkata dengan nada sedikit keras. Datang istriku. Ayahnya juga berteriak dari balik pintu sebelum dia membuka pintu. Membuka pintu, Pak Haris membuka kedua tangannya untuk menyambut putrinya. Tuan Putri. Dia tersenyum dan Nadine segera berlari ke ayahnya. Dia memeluknya, merasakan kehangatan ayahnya. Perasaan aman dan nyaman yang sudah lama dia rindukan. Papa, bagaimana kabarmu sayang? Dia bertanya padanya. Aku baik-baik saja, Pak. Baguslah kalau begitu. Pria itu lalu mengalihkan pandangannya ke Ben dan menyapanya. Oho, Ben, sudah lama sekali Paman tidak bertemu denganmu. Iya, Paman. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Bagaimana kabar ayahmu? Seperti biasa, mengurung dirinya di lab menciptakan sesuatu. Jawabnya santai. Kuharap dia tidak akan mati di dalam lab. Semoga saja. Baiklah, ayo kita turun. Kakakmu juga akan segera tiba. Begitu mereka turun ke lantai 1, Naura yang baru saja tiba berlari ke arah mereka. Dia baru saja tiba dengan Andy. Papa, Mama. Dia segera memeluk ketiganya. Hei, tenang Nau, kata Nadine yang tersenyum melihat kakaknya yang begitu lincah. Maaf Tuan Putri, aku tidak bisa menahan air mata kegembiraanku ini. Aku sangat merindukan kalian. Dia sudah menangis bersama ibunya. Baiklah, kalian berdua berhentilah menangis. Lihat bajuku sudah basah oleh air mata. Pak Haris menggelengkan kepalanya. Andy menatap Nadine. Dia memiliki wajah yang sama dengan Naura. Tapi aura yang menyelimutinya berbeda dengan Naura. Dia seorang introvert. Nau sayang, tidakkah kamu ingin memperkenalkan pada kami? Siapa pria yang datang bersamamu ini? Pak Haris bertanya padanya ketika dia memperhatikan tatapannya ke arah Nadine. Oh, maaf. Semuanya kenalkan. Ini adalah Pangeran Bagus Andy Satriagama. Dia ahli botani. Dia bisa membantu kita menemukan solusi untuk kondisi Nadine. Mereka berempat benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Naura. Nau sayang, apakah kamu memberitahu pria ini tentang kondisi adikmu? Ekspresi wajah Pak Haris berubah serius. Andy paham dengan situasi saat ini. Tuan Haris, saya minta maaf karena telah mengganggu urusan keluarga Anda. Tapi Nona Nadine di sini, dia bukan satu-satunya yang bermutasi dengan Golden V. Saya merawat 5 orang lain yang memiliki kondisi yang sama dengannya. Saya menemukan mereka di laut 11 tahun yang lalu. Saya percaya mereka telah disuntik dengan zat yang sama dengan putri Anda. Izinkan saya untuk membuktikan bahwa saya bukan orang jahat. Saya sama seperti Anda, ingin melindungi orang yang saya cintai, dan telah menjalankan banyak tes untuk memperpanjang hidup mereka dan mencoba menemukan obatnya. Terima kasih atas penjelasan Anda, Tuan Andy. Tapi bolehkah saya tahu,
di mana Anda menemukan orang-orang itu. Di tengah Samudra Pasifik Utara. Semuanya menjadi pucat seketika. Itu adalah lokasi yang sama ketika Nadine diculik bertahun-tahun yang lalu.